Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kita ingin melanjut pembahasan tentang masalah al-amanah. Kita sudah memahami secara umum makna amanah yang ditulis oleh ulama-ulama salaf kita. Segala sesuatu yang dibebankan kepada setiap kita manusia ini untuk menerima perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi apapun yang Allah perintahkan kepada kita itu amanah. Allah menyuruh salat untuk kita kerjakan, salat itu amanah. Allah memerintahkan kepada kita puasa, puasa itu amanah. Allah memerintahkan bagi kita yang mampu untuk mengeluarkan zakat dan naik haji. Zakat dan naik haji itu perintah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya amanah itu manfaatnya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya. Semua perintah-perintah Allah itu amanah. Ibu-ibu diperintah untuk nutup aurat. Nutup aurat itu amanah. Nah, sebagaimana pula wanahyin, amanah itu adalah larangan-larangan Allah. Ya, larangan-larangan Allah. Apapun larangan Allah itu amanah untuk kita jauhi. Allah melarang kita minum minuman keras. Allah melarang kita zina, na'udzubillah. Allah melarang kita untuk makan uang riba, na'udzubillah. Dan ibu bapak sangat menjauhi semua itu, berarti kita sedang menjalankan amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini sudah kita bahas. Sebagaimana amanah itu adalah sya'nin min dinin wa dunya. Perkara-perkara urusan yang ada kaitannya dengan masalah agama untuk kita pegang nilai-nilai agama ini, itu juga amanah. Dan dunia. Nah, di agama itu, jamaah sekalian, apa agama ini? Islam ini, Pak? Amanah Islam. Ada apa di Islam itu? Islam itu syariat Allah, ideologi kita, pedoman hidup kita, keyakinan kita, ya, untuk mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan diperintah Rasulullah kepada kita semua. Ternyata dalam Islam itu kalau Bapak lihat kajian Islam itu meliputi paling tidak 4 atau 5 ya. Di Islam itu ada akidah, di Islam itu ada ibadah, di Islam itu ada akhlak, di Islam itu ada muamalah dan adab, di Islam itu juga ada hukum. Nah, orang yang beramanah dengan agamanya pasti 5-5-nya ini didalami. Fondasinya adalah akidah, tauhid, iman,
Itu dijaga betul, Pak. Keyakinan kita ini kepada Allah. Allah sebagai apa namanya? Zat yang sangat kita cintai. Allah zat yang sangat kita takuti. Allah adalah zat yang dimana kita pasrah, bergantung dan bertawakal kepadanya. Itu makna iman yang sebenarnya. Intinya di situ, Pak. Iman itu bagaimana segala sesuatu ibu bapak kaitkan semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya itu adalah siap menerima takdirnya Allah. Kalau takdirnya menyenangkan, dia kembali kepada Allah dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menyombongkan diri. Ini adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah, titipan Allah. Kalau ditimpa takdir yang tidak menyenangkan, orang beriman itu, ya sudah, Allah berkehendak kepada saya seperti ini. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma atakum. Orang yang berakidah dengan benar, puncaknya keimanan kepada takdir Allah itu, apa intinya? Likai la ta'saw ala ma fatakum. Tidak perlu putus asa atas kejadian-kejadian masa lalu yang tidak enak itu. Wala tafrahu ala ma atakum. Juga jangan terlalu bahagia terhadap apa yang aku berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Pemberian itu hanya titipanku. Jalankan saja titipan Allah itu. Dia bersyukur pasti dipercaya sama Allah untuk memegang dunia ini. Ya, karena kan tidak semua orang dipercaya, Pak ya. Beda-beda. Ada orang dikasih dunia ini, Pak, kadang-kadang mengendalikan Indonesia ada. Ya, mengendalikan ekonomi Indonesia ada itu jemaah sekalian. Ya, tapi tinggal kita meyakini tidak bahwa ini adalah titipan Allah, amanah buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya akidah. Akidah. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Di Islam itu amanah Islam itu amanah akidah. Dan orang beriman ini, ma'asyarul muslimin, selalu setiap hari mengevaluasi imannya. Bertambah tidak? Atau stagnan? Apalagi kemudian na'udzubillah berkurang. Nah, kita pinginnya bertambah terus. Yazid. Ada Pak Yazid di sini. Ada Yazid. Jangan yangkus, Pak. Kebalikannya yangkus, berkurang. Kita iman pengen naik terus. Yazid. Dengan apa naiknya itu? Bitta'ati wal ibadati, ketaatan dan ibadah. Nah, Islam pun juga mengatur ketaatan dan ibadah itu. Dari situ Ibu, para ulama menulis ya, dengan keseriusan mereka, dengan kesungguhan mereka, dengan ijtihad terbaik mereka menulis namanya buku fikih. Ya, kalau dulu di generasi kedua dimulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Hambali, mencoba untuk membuat jenengan ketika masuk pada bab ibadah itu jelas ada fikihnya, Pak. Ada fikihnya ya, namanya fiqhul ibadah. Fikih ibadah. Apa bentuknya? Supaya sampai berislam ini nikmat. Orang kalau beragama ini, Pak, berangkat dari sebuah pemahaman, ya, berangkat dari sebuah ilmu yang jelas. Bagaimana salat yang benar, ada ilmunya, ilmu fikih namanya jemaah sekalian, fiqhus salah. Bagaimana berpuasa yang baik, ada ilmunya, namanya fiqhus siyam, dan begitu seterusnya. Bagaimana haji saya haji yang makbul, yang mabrur, yang diterima, ada ilmunya, namanya fikih haji. Termasuk juga fikih zakat, biar zakatnya tepat sasaran, apa yang harus dikeluarkan, berapa banyak yang kita dikeluarkan, di momentum apa kita keluarkan, itu ada fikihnya semua. Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah menulis satu buku sampai 2 jilid, Pak, besar, tentang masalah zakat saja, Pak. Luar biasa itu. Itu bentuk amanah. Amanah dalam masalah peribadatan. Karena di agama kita selain ada akidah, ada ibadah. Masalah ibadah ini, Bapak Ibu, kalau orang amanah, ya saya bicara sejelas-jelasnya masalah ini,
ibadah itu kaidahnya dalam bahasa fikih Bapak, al aslu fil ibadati al haram. Asal ibadah itu haram. Asal hukum peribadatan itu haram. Kecuali ada perintahnya dari Allah menjadi apa? Menjadi wajib. Jadi setiap ada ibadah Pak, sampai katakan sik dulu. Ada perintahnya tidak? Nyambung mas kalian. Itu kaidah fikih namanya, kaidah usul fikih. Al aslu fil ibadati apa? Al haram. Asal ibadah itu pada hakikatnya haram. Karena pada hakikatnya ibadah itu hanya kita pertunjukkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kan untuk cari ridhonya Allah ya. Mau salat, mau puasa, mau haji, mau zakat, mau tahajud, mau baca Quran, kan ibadah semua. Karena kenapa melaksanakan itu? Ada perintahnya. Makanya kalau urusan ibadah itu jangan ditambah-tambah, juga jangan dikurangi. Mana yang paling banyak Pak ditambah dengan yang dikurangi? Halo? Mana yang lebih banyak Pak? Yang ditambah apa yang dikurangi? Kalau ibadah ini yang dikurangi. Kalau ditambah itu namanya bid'ah ya. Ya, yang dikurangi Pak. Coba jujur saja Pak. Yang salat subuh di masjid dengan tidak salat subuh di masjid mana yang lebih banyak? Hah? Yang tidak salat subuh di masjid itu yang bid'ah Pak. Itu yang bid'ah betulan itu. Yang bid'ah betulan itu yang tidak subuh. Mana Pak yang paling banyak haji dan tidak banyak haji? Itu yang bid'ah. Duitnya ono, uangnya ada, mau ikut plus tapi tidak mau haji, itu bid'ah itu. Kenapa kita tidak ke sana? Maksud saya gitu jemaah sekalian. Kenapa? Karena tidak memahami Pak amanah beragama dengan benar seperti itu. Tapi senangnya Pak cari yang ya nambah juga tidak boleh ya. Nambah juga tidak boleh. Kalau dia merasa bahwa ibadah ini dariku, itu yang dilarang Pak, bid'ah namanya. Tapi kalau kemudian berinovasi Pak, namanya baca salawat. Baca salawat kan kapan saja ya. Ya kan? Sekarang boleh kita baca salawat Pak. Ya kan? Di mana saja boleh. Boleh tidak antum baca salawat di bulan Rabiul Awal? Ya boleh juga. Hanya memanfaatkan momentum bersalawat di momentum. Nah, yang tidak boleh kalau kemudian ada keyakinan-keyakinan dalam salawatnya dianggap ritual khusus. Ibadah khusus yang seakan-akan ibadah itu dari Rasulullah. Nah, itu kemudian kita bisa diskusi. Jemaah sekalian. Tapi sebenarnya Pak, bid'ah tarqiyah ini, bid'ah peninggalan ini, itu lebih banyak daripada bid'ah yang penambahan. Itu yang saya katakan tadi Pak. Yang tidak sholat di masjid, mana yang lebih banyak dengan sholat di masjid? Yang tidak sholat itu yang bid'ah Pak. Ya kan? Yang baca Quran dengan yang tidak bisa baca Quran, mana yang lebih banyak? Yang tidak baca Quran Pak. Itu bid'ah. Sampai semangati mereka, bagaimana supaya mereka bisa baca Al-Quran. Kenapa kita tidak fokus di situ Pak? Kok fokusnya mencari yang hal-hal yang seperti itu jemaah kalian? Balik lagi karena kita kalau punya amanah Pak, ada tanggung jawab yang sangat besar. Saya belum bicara nanti bid'ah yang sudah dilarang betulan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya katakan itu jemaah sekalian. Di amanah wa nahyin, amanah pelarangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah apa namanya? Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang zina, yang narkoba, yang 7-Eleven, yang hidup saya naik dewi, segala macam yang menghalalkan segala cara, yang menikmati riba, yang macam-macam ini Pak. Ini yang kadang-kadang kurang fokus kita. Padahal ini amanah yang harus kita tegakkan, ma'asyar muslimin. Nyambung Bapak Ibu? Oke. Jadi min dinin, din itu sudah kita bahas, urusan akidah, urusan apa? Ibadah. Ibadah ini jangan, kalau usahakan Pak, jamaah nur ini ketika beribadah haram sampai ada perintahnya dari Allah kita laksanakan. Nyambung ya? Nyambung. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi agama tidak hanya akidah dan ibadah, agama juga ada akhlak. Akhlak itu amanah. Tampilan seorang muslim, Bapak Ibu,
harus menjadi muslim yang amanah akhlaknya jelas dalam beragama itu. Keberadaannya Pak di rumah membuat bahagia istri dan anak-anaknya. Dirindu kita di rumah itu. Ibu juga begitu. Dia punya akhlak di rumah, memukau di hadapan suaminya. Menjadi tempat pusat curhat anak-anaknya. Kenapa? Karena ibunya bisa ngemong, bisa merangkul semua anak dan mantunya. Itu kan akhlak Pak. Nggak ada akhlak kita nggak bisa kita berbuat begitu. Akhlak Pak, akhlak. Nggak tahu saya Pak dibahas kemana-mana. Akhlak itu sebenarnya cakupannya kemana-mana ya. Ada akhlak dengan Allah, ada akhlak sesama manusia, ada akhlak dengan binatang, ada akhlak pula dengan alam semesta ini, lingkungan kita ini. Akhlak dengan Allah sebagaimana sudah kita bahas, jaga iman kita, jaga tauhid kita, jaga ibadah kita. Itu akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Penuhi hak-hak Allah, sudah gitulah. Allah pasti memenuhi hak-hak kita. Oke. Terus akhlak ma'an nas, akhlak dengan sesama manusia. Yang pertama kali dan paling utama di antara sekian banyak manusia itu siapa? Siapa? Ya orang tua kita. Orang tua kita ya. Sampai perintah beribadah kepada Allah, langsung setelah itu Allah menyuruh untuk berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Wabil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Luar biasa. Berbahagialah Bapak Ibu ya kalau orang tua kita masih ada. Tapi ini pengajian orang tua semua nih Pak ya. Begini, hatta orang tua begini. Kan sekarang banyak orang tua pingin dihargai sama anaknya Pak ya. Iya kan? Banyak sekarang ini orang tua mengeluh tidak ada wibawa di mata mantunya. Atau tidak disegani sama mantunya. Ada orang tua, ya macam kita ini 60, 70 sudah punya mantu Pak ya. Tapi kadang-kadang kita ini nggak dihargai sama anak cucu kita. Coba bayangkan Pak orang tua kita dulu ya. Allah, nggak tahu, saya merasakan tidak? Saya merasakan sekali. Bagaimana ibu saya, bagaimana nenek saya. Wibawanya itu luar biasa. Kalau mereka kecerdasan, sebenarnya kita lebih cerdas daripada mereka. Lebih pintar daripada mereka. Tapi kenapa mereka punya wibawa, Pak? Punya karisma. Karena ada akhlak, Pak. Ini kita kalau keluar kota, tidak ketemu sama Umi, tidak ketemu sama Jiddah, gelisah ini, Pak. Sampai ketemu dengan Jiddah, dengan kakek, dengan nenek, dengan ibu, minta doanya, tenang kita keluar, Pak. Sekarang justru anak kita tidak ada orang tua, alhamdulillah. Iya kan? Iya kan? Sering kita dapati Pak fenomena begitu. Nah, ini kalau ada Ustadz Heru lebih enak Pak bicara begitu. Ustadz Heru tuh banyak ceritanya karena dia dulu pernah di Al-Hikmah. Dulu ketika masuk Al-Hikmah saya wawancara Pak. Saya wawancara dengan Ustadz Heru, masih ingat. Dan luar biasa beliau bisa mewarnai anak-anak itu. Tapi ada fenomena kata beliau. Di Al-Hikmah ini sekarang Pak ada fenomena anak-anak pulang dari sekolah itu. Di Al-Falah Al-Hikmah bukan hanya sekolah Al-Hikmah saja Pak. Ya lu sekolah-sekolah favorit sekarang yang mahal-mahal itu. Begitu pulang pada capek Pak dari rumahnya itu, dari sekolah kan. Jam 6 sudah keluar. Jam 7 start sekolah. Jam 4 selesai masuk rumah jam 5. Itu pulang ke rumah Pak. Ngelihat di rumahnya itu ada sandal mamanya. Balik lagi. Betul. Ada motor bapaknya. Ada mobil bapaknya. Balik lagi Pak. Tidak siap berkomunikasi dengan orang tua. Ini akhlak Pak. Ini akhlak. Ada apa ini? Ada apa ini? Kita jangan merasa tenang loh ini. Anak bisa leluasa duduk manis dengan gurunya, bisa curhat tapi tidak bisa curhat sama orang tuanya. Ada yang salah ini Pak. Apalagi juga curhatnya dengan teman-temannya Pak.
Akhirnya anak Pak keluar kemana? Cangkruan di kafe. Nunggu sampai ada kepastian, dia kontak-kontakan dengan pembantunya. Mama sudah tidur belum? Tahu sudah di kamar baru dia datang, Pak. Subhanallah. Fenomena apa? Nggak paham ini, Pak. Ini berarti ada akhlak yang hilang dari kehidupan kita. Ada amanah orang kayak gitu. Biar dia tahajud tiap malam, Masya Allah. Ini kan sekarang ada fenomena, kalau bahasa istri saya ini Pak, ada orang sekarang banyak mabuk agama Pak. Ya, baru kenal agama tengah jalan, terus pakai hijab, bahkan pakai cadar. Seakan-akan Islam dia punya tiket ke surga Pak. Anaknya salah semua Pak, ini semua salah. Cetreng di rumah, padahal dia baru kenal Islam baru 2 tahun saja Pak. Sehingga tidak bisa berkomunikasi baik. Seharusnya kalau dia kenal Islam, rangkul anak kita, selamatkan dia sebagaimana dia faham saat ini. Dan dia juga faham kan berproses, Pak. Tidak kun fayakun. Ini begitu dia sudah kenal, harus sama seperti dia juga. Ya Allah. Padahal dia Pak dulunya jet set. Dulunya liar ibunya itu jemaah sekalian. Liar juga bapaknya. Begitu kenal seakan-akan rumah itu harus betul-betul strength. Kaku semuanya. Agama kita tidak seperti itu, masyaallah muslimin. Agama kita ini Pak, agama akal. Agama mengajak umatnya untuk punya kecerdasan, bisa berkomunikasi. Sukses sampean, sukses kita Pak, manakala sampean tidak ada gap ibu dengan mantu. Tidak ada gap dengan anak kita Pak. Tidak ada gap dengan ponaan-ponaan kita. Mereka itu senang ketemu dengan kita. Ditunggu omongan-omongan terbaik kita dari mereka. Nyambung jemaah sekalian. Nah ini akhlak, ini amanah. Monggo dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya akhir karim Bapak Ibu turun ke dunia ini untuk menyempurnakan bab yang satu ini. Sempurna sudah akhlaknya Rasulullah dan itu dicontoh oleh para sahabat sampai mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik ini. Luar biasa Bapak. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Akhlak pertama dengan orang tua. Akhlak kedua, baru kemudian termasuk orang tua dengan mertua ya. Pertama ini. Akhlak kedua dengan pasangan kita masing-masing. Saya ini Bapak, untuk mengetahui siapa akhlak saya sebenarnya, tanyakan sama ibu istri saya ini. Ikut pengajian juga di sini. Tanyakan siapa saya ini. Kalau dia mengomentari saya, cuma ceramah doang itu. Di rumah ngamuan, di rumah mukulan, di rumah menelantarkan saya, tidak ada komunikasi yang baik di rumah gitu. Ya, udah masuk rumah merengut terus gitu. Habis saya. Tapi di pengajian saya bisa senyum, bisa apa? Menipu diri. Saya siapa saya? Tanyakan sama ini. Begitupun sebaliknya, siapa dia? Saya yang mengomentari, Pak. Siapa dia sebenarnya? Itu ukuran kita, Pak. Khairukum li ahli. Sebaik-baik itu yang paling baik terhadap siapa? Keluarganya. Siapa keluarga di sini? Ahli orang-orang. Aina ahlak? Ma ahlak bersama istrimu. Kalau istri saya mengatakan saya baik, memang orang baik. Kalau saya mengatakan orang tidak baik, memang saya orang bejat kata Nabi. Ma akraman nisa illa karimun. Tidaklah laki-laki suami ketika memuliakan dengan akhlak terbaiknya kepada istrinya, memang laki-laki mulia. Memang laki-laki ini hadis sahih ya, riwayat Abu Daud. Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini. Ma akraman nisa illa karim. Tidaklah laki-laki ketika memuliakan seorang wanita, memang laki-laki mulia, suami yang mulia. Wa ma ahanahunna illa la'im. Dan ketika laki-laki menghina wanita, memang laki-laki bejat kata Nabi. Jadi ukuran sampean Pak, saya untuk nanya Yazid, nanya istrinya Yazid saja lewat istri. Aktif di masjid begini, jadi ketua masjid, tapi di rumah suka mukul. Entek Yazid. Betul. Ukuran kita dengan keluarga Pak. Kalau sudah keluarga baik, biasanya jamaah kepada orang lain lebih baik lagi Pak. Sampai lihat saja, orang kalau sama istrinya baik, sama suaminya baik, ibu, pasti sama orang lain semuanya baik. Subhanallah ya. Termasuk juga ibu. Ukuran ibu juga kapal suami.
Bahkan surganya ibu. Allahu Akbar. Ibu ini perwalian ibu ini begitu nikah dengan Bapak apa ini? Pak Sumarjono ini ibu, begitu nikah itu sejak umur berapa ibu nikah? 22 atau 24 saya kurang tahu. Begitu itu dari 0 tahun sampai 24 tanggung jawabnya orang tua Pak. Begitu nikah sama Pak Marjono, perwaliannya di Pak Marjono. Tak main-main loh. Tanggung jawabnya besar. Makanya kita wanita harus totalitas penghormatan dan ketaatannya kepada siapa? Suami. Ba'dallah wa rasulih, setelah Allah dan Rasulnya. Betul itu. Sampai Nabi mengatakan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Selesai. Wanita manapun pula kemudian ditakdir oleh Allah meninggal dunia lebih duluan daripada suaminya dan suaminya ridha suaminya, pasti wanita itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Cari ridhonya saja, Bu. Cari ridhonya suami, Bu. Suami punya tanggung jawab untuk menyenangkan ibu, kan begitu? Ibu punya tanggung jawab untuk cari ridhonya siapa? Ustaz, indah. Itu akhlak, Pak. Dan ini amanah dalam kehidupan rumah tangga kita seperti itu. Allahu Akbar. Setelah itu bicara akhlak antar sesama manusia ini dengan orang tua, mertua, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita. Bagaimana komunikasi kita dengan anak-anak kita? Jujur Bapak, saya paling takut kalau bicara masalah ini. Ya. Iya Bu, saya kalau menghadapi orang tegar, tapi menghadapi anak itu betul itu. Ini tadi di jalan. Diskusi anak sama Maria dengan istri saya. Ya tinggal doa saja. Loh, insya Allah ini bukan masalah moral. Kan kita punya idealisme, Pak ya. Punya idealisme kan, punya sesuatu yang kita inginkan. Beginilah seharusnya anak mantu kepada kita kan begini. Kadang-kadang nggak sesuai harapan, Pak. Saya nggak perlu cerita ya, masing-masing pasti ada ceritanya sendiri-sendiri gitu. Sampai nggak perlu cerita kemana-mana. Udah Allah ketika ngasih anak sama kita, Allah pasti tahu betul kita sanggup untuk mengawal anak kita ini. Pasti. Kalau nggak sanggup, Pak, kita nggak akan dikasih anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaidah, Pak. Walaupun nanti ujiannya banyak di anak ini, Pak. Anak itu kan ada yang qurratu ain, ya kan? Ada anak yang zinatul hayatid dunya, jadi perhiasan buat kita. Tapi juga ada anak yang ketiga, Pak, fitnah. Bahkan nanti ada anak yang menjadi aduwwal lakum, musuh bagi kamu gitu. Nah, kalau jadi fitnah bagaimana supaya kita jadi fitnah? Kalau akan jadi musuh bagaimana jadi kawan buat kita? Jadi orang yang menolong kita, jangan jadi musuh terus gitu. Allah mengingatkan begitu supaya kita sadar, ya. Ini kan peluang amal saleh bagi kita, Pak. Saya berkali-kali menyampaikan di pengajian Panas Pemula, kalau kita udah bicara keluarga ya, itu pasti ada tantangan, pasti ada masalah, pasti ada musibah, pasti ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi orang yang cerdas, Pak, orang yang berakhlak itu, ayo jadikan masalah itu sebagai peluang bagi kita untuk beramal saleh. Ini perlu kita garis bawahi, Pak, perlu kita catatin. Jadikan problem di tengah-tengah rumah tangga itu, inilah cara Allah membuka peluang amal soleh. Jangan jadikan masalah sebagai masalah, ruwet sampean. Tapi jadikan masalah itu Allah ngasih amal saleh sama saya ini. Hadapi, Pak, dan ada jalan keluarnya. Terkadang nanti jalan keluarnya, Pak, tidak lewat kita. Selama sampean tetap akhlak sampean jaga. Sampai tidak mau cerita pada siapapun pula, apalagi urusan privasi, Pak, urusan keluarga, urusan istri, urusan anak. Tidak mau cerita pada siapapun pula. Saya mau cerita sama yang di atas. Allah sudah mengatakan, Allah ketika ngasih saya istri, ngasih saya suami, ngasih saya anak, saya pasti sanggup menghadapi mereka semua itu. Ceritakan sama Allah, Pak. Kadang itu solusinya, Ibu, kadang tidak lewat kita. Lewat orang lain. Lewat sahabatnya, lewat gurunya, menyadarkan sampai sesuai dengan keinginan kita. Bahkan dengan perjalanan waktu, tidak lewat orang siapa, sadar sendiri.
Loh, begini. Ini, ibu nak lihat saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ibu pemerhati kitab Tarbiyatul Aulad. Saya bedah buku ini berkali-kali. Pendidikan anak dalam Islam. Saya tahu betul rincian-rincian kitab itu. Termasuk juga pola 7 tanggung jawab yang harus kita miliki. Tanggung jawab pendidikan iman, tanggung jawab pendidikan akhlak, tanggung jawab pendidikan akal pikirannya, tanggung jawab pendidikan fisiknya, tanggung jawab pendidikan kejiwaannya, tanggung jawab pendidikan sosialnya, tanggung jawab pendidikan seksualitasnya. Detail-detail pun saya paham semua itu. Dan buku ini istimewa memang, luar biasa. Tapi nanti ibu bapak ada masalah-masalah anak yang tidak ada dalam kitab itu. Ya apa? Tak ada. Oh, gimana ini? Saya juga terbiasa membedah, termasuk juga kajian kita pagi ini ya, kajian tazkiyatun nafas ya. Gimana nata hati, nata ketulusan Pak ya. Kadang-kadang nggak kuat juga Pak ya. Loh ya apa ini? Kita bicara hati. Saya memahami bagaimana macam-macam hati dalam Al-Quran. Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit, segala macam. Bagaimana tanda-tandanya, bagaimana penyakit-penyakit yang mewarnai hati kita, racun-racun hatinya. Semua kita paham di kepala kita, ada semua Pak. Loh, kok menghadapi begini nggak bisa Pak? Saat itu ibu nggak ada jalan lain, kita hanya ngeluh sama siapa. Makanya kita jangan terlalu bangga Pak. Banyak problem-problem rumah tangga, problem anak nggak bisa diselesaikan oleh uang kita. Banyak problem keluarga, problem anak tidak bisa diselesaikan oleh kecerdasan kita. Banyak problem anak, problem keluarga, istri atau suami tidak bisa diselesaikan oleh kepiawaian kita memanage masalah. Padahal kita di kantor sukses ya. Kita bagian HRD maunya Pak. Ya, bagian bisa mengatur orang, bisa begini. Ngadapi keluarga sendiri. Sadaqallahul azim. Tak bisa Pak. Saat itu sampean hanya bisa minta sama siapa? Minta sama Allah Ta'ala. Yang penting sampean jangan cerita sama orang. Ibu jangan cerita sama orang. Jangan cerita mantu sama orang. Jangan cerita anak sama orang. Jangan cerita ipar sama orang. Jangan cerita ibu kita sendiri, orang tua kita sama orang. Ceritakan semua keluarga besar kita pada siapa? Ar-Rahim ini diambil dari sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahim, rahim. Silaturahim itu Ar-Rahim, rahmah, kerabat, kekerabatan keluarga besar ini diambil dari sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, silaturahim. Rahim, Pak. Rahman, Rahim. Untuk menjaga semua itu, ya kembalikan kepada Allah lagi, Pak. Tangis ya Allah sudah. Tapi kalau sampean cerita sama orang, datang ke psikolog. Kayak psikolognya Pak bisa menyelesaikan masalah. Padahal psikolognya banyak problem juga di rumahnya. Psikiaternya juga gila juga, Bu. Bahkan orang yang diobati semakin gila lagi. Karena obatnya dicoba-coba. Banyak loh contoh seperti itu. Banyak contoh seperti itu. Mohon maaf yang jadi dokter ya. Betul. Banyak. Betul. Ceritakan semua kita pada yang di atas. Sebelum kita kemana-mana, Pak. Sebelum kita kemana-mana. Dahsyat. Allah punya cara, Bapak Ibu. Allah punya cara di luar nalar kita, Bapak. Tiba-tiba saya mengalami, Ibu, tidak kira kali. Allah punya cara menyadarkan anak, Pak, lewat Allah ngasih teguran pada anak kita langsung sadar. Ini gara-gara aku tidak hormat sama Abi. Gara-gara aku kemarin melengos sama abiku gitu. Ada kesadaran begitu. Allahu Akbar. Terus datang ke rumah minta maaf. Ya aku minta maaf. Ya Allah Pak, itu aduh. Ini dada ini Pak nangis kadang-kadang kita Pak. Walaupun kita tahan tidak perlu menunjukkan tangisan kita di depan anak. Ya, nanti hilang wibawa kita jamaah sekalian gitu. Kita tegar. Good saya bilang. Udah gitu aja Pak. Walaupun di sini Pak antara senang dan sadar dengan ditampar rekayasa saya Bu. Berangkat dari kesadarannya sendiri gitu.
Apalagi sampai terus ngangkat tangan. Rabbana hablana min azwajina. Ketika bilang min azwajina itu, yang saya bayangkan wajahnya ini. Ya, wajah ibunya Nana min azwajina, istri kami ya Allah. Wa dzurriyyatina, anak turun kami, anak keturunan kami. Satu persatu sampean bayangkan. Jangan langsung lompat, jangan langsung bisa qurratu ain, Pak. Bayangkan satu. Kalau saya punya anak Pak, Soleh saya bayangkan, Isom saya bayangkan, Basam saya bayangkan. Terus siapa? Mustafa saya bayangkan Pak. Terus tambah lagi sekarang pada mantu masing-masing Pak. Istrinya Soleh, istrinya Isom, istrinya Basam. Saya tambah lagi sekarang Pak, cucunya. Dari cucu pertama yang namanya Ali, Sarah, Syakira, kemudian Zahra, kemudian siapa? Muhammad. Saya punya cucu namanya Muhammad Pak, sama dengan nama saya. Terus qurrata ayun. Antum sampaikan pada Allah, tegaskan Pak, qurrata ayun. Jadikan mereka semua qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina imam. Masa sampai tiap hari minta begitu tidak akan didengar oleh Allah? Mustahil lah. Mustahil Pak. Apalagi setiap salat sampai enggak gitu. Kalau saya Pak menikmati subuh sama asar. Karena kan di waktu subuh itu malaikat mengamini doa kita masalahnya. Ya, asar juga begitu Pak. Makanya kalau asar jangan cepat-cepat keluar Pak. Nikmati zikir sampean. Karena kata Nabi itu malaikat turun sip-sipan 2 kali Pak. Di waktu subuh dan waktu asar. Dan menyaksikan perbuatan kita. Sampai Allah nanya sama malaikat, apa yang kau dapat? Aku bingung ya Allah. Aku datang hambamu salat. Dan aku terkesima. Kok bisa? Subuh-subuh banyak teman-teman yang pada tidur. Dia sudah bangun ini. Asar juga begitu. Asar gantian lagi Pak. Dan lagi. Salat lagi ya Allah. Dan dia berdoa. Aku amini doa-doa mereka itu. Pak, coba antum bayangkan. Antum 1 bulan nikmati begini ya. Ada keajaiban Pak dalam kehidupan rumah tangga kita kalau antum berdoa dengan doa tadi itu. Ada masalah Pak, bukan tidak ada masalah. Tapi sampean menikmati masalah itu. Yakin ini masalah, ini cara Allah supaya saya semakin dekat lagi sama Allah Ta'ala. Dan Allah ketika ngasih masalah, pasti ada solusinya. Ini Allah ngasih peluang amal saleh bagi saya. Masalahnya kan macam-macam Bu ya. Kalau masalah sakit, masalah ini masih bisa lah ya. Masukkan rumah sakit. Walaupun kadang-kadang ada orang juga, aduh duit lagi Bu. Gak usah. Kalau ngeliat cucu sakit, mantu tidak mampu bayar, anak tidak mampu bayar, kita yang bayar. Ini deposito kita di mana? Di akhirat. Itu akhlak. Itu akhlak. Akhlak pada anak dan mantu dari orang tua itu. Lagi ngeliat anak Pak gelisah, kenapa kamu? Enggak ada apa-apa. Oh no duit. Nah, diam. Kita harus nyambung. Harus nyambung kita Ibu. Jangan diam-diaman. Aman. Insya Allah. Sembuh insya Allah. Aman. Jangan mikir itu. Insya Allah tuntas semua. Anak nanti orang tuanya kan semangat. Dia juga mendoakan anaknya sendiri semangat pula. Karena sudah ada backup dari orang tuanya. Allahu Akbar. Itu masa tua kita Pak. Nanti kita ada masalah. Dan anak kita sukses. Tidak lupa kejadian itu kepada kita. Tapi kalau sampean medit. Tahu medit Pak? Kikir. Kata orang Madura cerek. Apa cerek ini Pak? Bakhil. Kita kan tidak tahu masa tua kita Pak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ditelantarkan sama anak mantu Pak. Karena saat mereka butuh-butuhnya kita punya, kita tidak perhatian Pak. Begitu kita tua, tidak perhatian pula sama kita. Walaupun kita tidak berharap anak bantu kita ya. Tapi itu konsekuensi begitu ya. Ini Pak akhlak kepada siapa? Kepada anak. Akhlak kepada anak. Kepada mantu. Mantu Bu ya. Mantu itu kan tidak batal wudhu dengan ibu ya. Kan mantu macam-macam ya. Ada mantu yang baik. Sangat baik. Ada mantu yang setengah baik. Ya. Ada mantu yang 1/4 baik. Ya. Ada mantu yang cueknya top. Jadi kan bisa senyum enggak Pak?
Kalau saya dengan ibunya punya sepakat, yang penting anakku bahagia. Kita tidak gila hormat, kita tidak butuh perhatian. Udah cukup kita diperhatikan sama sampean, Pak. Sampean perhatikan saya, alhamdulillah. Udah cukup, lebih dari cukup saya bilang. Tapi kadang-kadang terus ada mantu, ada anak begitu, Pak. Lo, ya apa itu? Tidak usah, Pak. Tidak usah. Jenengan berpikir positif. Berpikir positif. Mantu berbuat begitu karena cintanya, terlalu cintanya kepada anaknya, sampai lupa untuk menghormati orang tuanya dan mertuanya. Itu aja sudah, Pak. Yang penting keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Selesai sudah. Backup dengan doa-doa terbaik sampean, Pak. Beda itu. Hati-hati. Ini sekarang banyak keluarga anak kita berantakan karena kita terlalu ikut intervensi. Halo? Ibu-ibu terutama. Saya nanya ke ibu-ibu nih. Sudah ibu, biarkan mereka menghadapi masalahnya sendiri. Bu, biarkan mereka menghadapi masalah dewe. Nanti kita kalau mau ngasih nasihat, kalau pas anak kita sendiri datang ke rumah, jangan di depan dia, di depan pasangannya, di depan istrinya atau suaminya. Jangan. Bahkan masuk ke sana motivasi. Ada masalah tahu diri, jangan lama-lama. Kan kadang-kadang ada bu mantu tidak siap didatangi sama mertuanya, ada kan? Ada. Datang tidak senyum sama kita. Ya sudah, say hello, cium cucu, assalamualaikum, udah. Biar dia jadi perenungan. Jangan maksa diri. Ini aku mertuamu, ini aku orang tuamu, jangan. Udah usah. Udah tahu sebenarnya itu. Sangat tahu betul. Udah usah, Pak. Udah usah. Udah biarkan aja. Dan jangan lama-lama. Ojo lama-lama. Oke, ojo. Jangan lama-lama, enggak kuat. Ini bahasa ojo. Cek bit abit kata orang Madura itu, Bu. Cek bit abit, cek. Jangan terlalu lama. Kalau ngeliat wajah kayak gitu, sangat bagus kalau sampean datang ke sana bawa oleh-oleh ya. Tidak apa-apa kan mertua ngasih oleh-oleh sama mantu kan? Ada apa-apa, Pak? Bagi tahu mantu butuh bantuan dari kita, itu aja. Kadang-kadang ada mantu anak yang sudah sukses, kita datang sananya kita mau ngeluh. Tunjukkan kita, saya hanya mau mengeluh sama Allah Ta'ala, mau mengeluh sama anak. Nah, itu prinsip kalau saya, Pak. Saya tidak mau hatta sebeban apapun pula menimpa pada saya tidak akan cerita sama anak-anak. Saya mau cerita semuanya pada Allah Ta'ala. Gitu. Ya, na'udzubillah. Tidak ada ceritanya. Apa balas budi sama Allah Ta'ala, kita tidak sama Allah Ta'ala. Udahlah, Pak. Ini akhlak kita pada siapa? Ini agama, ini amanah. Amanah yang sampean pegang. Amanah akhlak namanya ya. Pada mantu, pada anak. Termasuk juga pada kakak adik ya. Kakak adik. Sambung bapak silaturahim itu. Akhlak ini. Ya. Kakak adik, tahu kakak adik? Ya. Kita kan ketika sebelum nikah kan akrab ya. Begitu kita sudah nikah kepentingannya beda-beda. Ya. Nanti yang satu dikompori oleh istrinya, yang satu dikompori oleh suaminya gitu. Waduh. Itu. Nah, saudara yang bijak memahami masalah ini, Pak. Pahami masalah ini gitu. Saya punya keluarga, saya punya anak 4, saya tidak bisa lagi Pak fokus kemudian memikirkan kakak saya yang dulu sebelum saya nikah perhatiannya luar biasa. Ya sudah, nanti dia kadang-kadang nyinggung-nyinggung Pak, tidak usah dimasukkan dalam hati. Dia nyinggung karena cintanya kepada saya sebenarnya. Sehingga kita bisa nggak mengantisipasi apa maunya dia. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Sampai dia sadar jemaah sekalian seperti itu. Ini namanya akhlak. Dalam agama itu amanah agama itu ada amanah akhlak, ada amanah akidah, ada amanah ibadah, ada amanah apa? Akhlak. Terus yang keempat ada amanah muamalah ya. Muamalah. Saya berharap muamalah kita Bapak Ibu, kita kan makhluk sosial ya. Pasti ada transaksi-transaksi di antara kita. Ibu-ibu pasti ada transaksi satu sama lain kan ya. Yang jualan jilbab, jualan frozen kadang itu ya. Nawarkan ini. Ayolah. Pakailah bahasa-bahasa muamalah yang se-islami mungkin ya.
jual beli, utang piutang, apa segala macam. Jalankan amanah dengan benar ya. Niat kita untuk saling membantu satu sama lain. Ya. Bukan untuk hanya mundi kepentingan dari untung, dapat untung tapi jangan kemudian adab muamalah itu harus kita jaga. Ini panjang kalau saya bahas masalah ini. Sampai terakhir mohon maaf. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Tapi namanya manusia Pak, pasti ada masalah. Ya Allah. Islam datang memberikan aturan hukum ya. Ya kan? Kenapa ada hukum Pak? Karena ada masalah di manusia ini. Kan begitu. Kenapa ada hukum pidana dalam Islam? Ada hukum perdata dalam Islam Pak. Semua diatur. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Pasti nanti kepentingan kita beda-beda satu sama lain. Dan masing-masing kita punya syahwat kan. Syahwat kita juga levelnya beda-beda. Ada yang kuat, ada kuat sekali. Ada sangat kuat. Waduh, ada yang biasa-biasa saja. Kadang-kadang tidak bisa ketemu Pak dengan yang sangat kuat dengan yang biasa-biasa. Akhirnya berantem. Kalau kakak adik urusan warisan biasanya ya. Dan warisan. Mudah-mudahan tidak ada di sini insya Allah ya. Nah orang yang cerdas itu ya, orang yang bermegang amanah dengan benar. Ketika sudah dibenturkan dengan masalah hukum, saya mau hukumnya Allah Ta'ala. Ya, itu boleh Pak. Jadi sampai nanti ketika ada masalah, ini sebuah keniscayaan, tidak bisa Bapak Ibu. Al-Quran sudah menentukan, ini sudah ada. Artinya pasti ada. Cuma kita mencoba untuk meminimalisir. Kadang-kadang tidak bisa ketemu juga Pak. Loh, saya urusan warisan terutama Pak. Yang di Sumeneb, yang di Situbondo. Kadang-kadang ya tinggal kita sekarang mau toleransi, mau pelong-pelongan, lepas-lepasan, nggak tahu kita ini hak saya. Hukum Pak yang berbicara nanti. Nah ketika hukum ini Pak, jangan pakai pengacara sampean. Ketika hukum minta pada pengadilannya, tolong tegakkan hukum agama saya. Saya minta hukum apa? Hukum Islam. Barokah Pak. Yang repot nanti sampean mau hukum Islam, tapi yang satu Pak, yang merasa menang nggak mau pakai hukum negara. Hukum positif gitu, karena bisa main mata dengan hakim dan pengacaranya ya mas sekalian. Ya sudah, yang penting sampean sudah punya semangat untuk kembali kepada hukumnya siapa? Itu amanah. Nyambungnya mas sekalian? Seperti itu. Ini Pak urusan amanah agama. Agama itu Pak penuh dengan amanah yang harus sampean jaga. Kalau semuanya masuk dalam Islam seperti itu, insya Allah sampean akan menjadi umat yang diakui keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Akidatnya, ibadahnya, terus akhlaknya, muamalahnya, hukumnya kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau tidak kita masuk pada jebakan siapa? Jebakan syaitan. Nah, terakhir itu adalah urusan dunia. Dunia ya. Sampai hidup di dunia kan ya Pak ya? Bukan hidup di alam akhirat kan ya? Di dunia ini diberi berbagai macam karunia ya. Masya Allah yang di sini sudah dapat rumah semua Pak ya. Ada rumah semua, atas nama pribadi semua. Yang ngasih itu siapa? Kenapa rumah kita kok tidak sama dengan rumah yang sebelah sana? Kok lebih bagus rumah kita? Siapa yang membuat bagus rumah kita? Allah. Yang nakar rezeki pada kita siapa? Huwallazi yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Dialah Allah yang telah memberikan yabsutur rizqa, yang mengatur rezekinya manusia ini Pak. Yang memberikan, melapangkan rezeki kita semuanya Pak. Tapi wa yaqdir, memberikan takaran. Yaqdir, kadar Pak, kadar. Masing-masing ada kadarnya Pak, ada takarannya. Ada yang Masya Allah